Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04 Bapak Yulianto, yang saya hormati pula hadir Ketua Panitia beserta anggotanya, yang saya hormati pula hadir Bapak Dirhamsyah selaku Kasipem, Ketua LMK beserta anggotanya, kemudian juga hadir para tokoh masyarakat, FKDM, Bapak Ibu Ketua RT mungkin ada yang hadir juga. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Bapak Ibu warga masyarakat RT 01 RW 04 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saja, singkat saja, saya ucapkan selamat kepada Ibu Lili karena masyarakat masih percaya sama Ibu Lili sebagai Ketua RT di RT 01 ini. Kemudian juga saya berterima kasih banyak kepada Bapak, siapa namanya? Saya lupa namanya. M. Nuryadi, saya terkenalnya RT Arab. Saya nggak tahu nama dia. Jadi saya tahunya di RT Arab, jadi sebenarnya Arab aja. Iya, namanya M. Nuryadi ini saya baru tahu nih. Malam ini saya baru tahu namanya M. Nuryadi, bayangin coba. Luar biasa. Terima kasih Pak atas kinerjanya selama ini. Nanti bisa Bu Lili berkoordinasi dengan Pak M. Nuryadi selaku Ketua RT yang sebelumnya. Mungkin Ibu bisa berkoordinasi juga dengan kami pihak kelurahan, 3 pilar khususnya Bimas, Babinsa, Lurah. Apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT maupun tingkat RW, bisa nanti kami bantu fasilitasi melalui musyawarah di tingkat kelurahan. Kemudian juga kita sedang melaksanakan musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan, yaitu rembuk RW yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi harapan saya untuk usulan rembuk RW tahun ini jangan hanya di fisiknya saja. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Ketua RT, jangan hanya fisiknya saja yang dibangun, tapi masyarakatnya yang dibangun. Ada jenis-jenis pelatihan. Ada pelatihan mengemudi, SIM, mungkin ada warga kita yang memang dia supir Grab atau dia Gojek atau yang lainnya lah sebagainya ya, supir online. Jadi yang belum memiliki SIM itu bisa mendapatkan SIM A maupun SIM C. Terus kemudian ada juga pelatihan untuk PAUD nih. Jadi bukan hanya untuk pelatihan SIM saja, tapi ada pelatihan PAUD untuk guru-guru yang mana nanti mendapatkan sertifikat. Terus kemudian juga pelatihan pengamanan. Mungkin Bapak Ibu ada tetangga atau saudaranya yang memang di tahun 2020 sampai 2022 ada yang terkena PHK, terus kemudian untuk mendapatkan kerja sangat sulit kembali. Jadi nanti diberikan sertifikat pelatihan pengamanan untuk mempermudah warga kita masuk ke dalam perusahaan-perusahaan untuk sebagai security atau pengamanan yang ada di perusahaan tersebut. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita semakin meningkat lagi perekonomiannya. Harapan kita semua ya, bukan hanya harapan saya, tapi harapan kita semua, semoga Indonesia pulih lebih baik. Jadi 2020 sampai 2022 memang masa-masa kelam untuk Jakarta khususnya, karena memang banyak yang terpapar, banyak juga yang meninggal dunia. Terus kemudian juga perekonomian kita anjlok sama sekali. Dan itulah mungkin Bapak Ibu Ketua RT maupun Pak RW bertanya-tanya, Pak, usulan musrembang kita yang tahun 2020 gimana Pak? Pak, usulan musrembang kita tahun 2021 gimana Pak? Yaitu kita alihkan untuk masyarakat dulu. Kita alihkan untuk kepentingan masyarakat, karena
Kalau masyarakatnya tidak terselamatkan, bagaimana kita bisa memimpin apabila tidak ada masyarakatnya? Jadi dialihkan dulu kepada kepentingan masyarakat seperti bansos, bantuan sosial, kemudian juga untuk yang lansia, kemudian ada juga kartu Jakarta Pintar, masing-masing punya banyak sekali bantuan pada era-era sekarang ini. Beda sama era-era kita dulu ya, mungkin hanya bantuannya bos bantuan operasional sekolah saja, itu pun apabila sekolahnya di negeri. Kalau di swasta enggak, bantuan kantong sendiri tapi sekarang sudah banyak sekali bantuan dari pemerintah. Saya harapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada yang memang betul-betul sangat sekali membutuhkan dan amat-amat harus kita bantu, tidak dapat. Jadi usulannya itu sangat-sangat harus kita pikirkan untuk skala prioritas. Kemudian terkait pembangunan fisik, tadi kan non fisik yang saya ceritakan untuk Musrembang. Pembangunan fisik ada jalan, kemudian saluran, terus juga ada penerangan jalan, kaca cembung dan yang lainnya lah. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di template apa saja sih pembangunan-pembangunan itu. Jadi harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai nggak diusulkan. Jadi misalnya RT 1 sampai RT 8 maunya pembangunan jalan atau perbaikan saluran, nggak apa-apa, semuanya diajukan. Jadi jangan sampai miss. Nah ini RT 1 doang yang ngusulin. Jadi benar-benar terintegrasi. Nah mungkin yang ini pendampingnya siapa? Pendamping Oji? Ada. Oh ya udah. Nanti Pak RW sampaikan sama pendamping Rembuk, itu usulkan yang memang benar-benar skala prioritas. Jadi jangan sampai tahun ini tidak diusulkan, karena mudah-mudahan kita bisa kembali lagi. Jadi usulan-usulan masyarakat yang memang sangat-sangat penting dan perlu bisa diakomodir, kayak tutup saluran. Ini kan masih ada yang banyak yang belum dapat tutup saluran nih. Jadi harapan saya berkoordinasi, dan Pak RW kan juga berseberangan ya sama RW 3, ada RW 5. Nah, koordinasi juga tuh Pak RW sama RW-nya untuk pembangunan tutup saluran. Jadi biar bersinergi. Jadi jangan hanya batasnya Pak RW doang, tapi sebelah, misalkan seberang ini udah RW 5 nih, misalkan kadang-kadang kita begitu ya. Sebelah kirinya RW 4, sebelah kanannya udah RW 3 misalnya, seperti itu. Nah, terkadang seperti itu. Nah, jangan sampai cuma sebelah doang. Nah, maksud saya berkoordinasi lagi dengan RT atau RW yang bersebelahan. Jadi bersinergi, kiri kanan tutup saluran ada semua. Jalan nggak hanya jalannya Pak RT doang, tapi ada jalannya RW yang lain yang bisa kita bantu. Yang terakhir, saran saya untuk pembangunan jalan, kalau bisa jangan betonisasi. Kenapa? Karena tiap tahun, mungkin Bapak Ibu tahu juga, Jakarta itu turun 1 sampai 12 cm keturunan tanahnya. Apabila kita meningkatkan jalan, betonisasi aja udah 30 cm. Banyak mungkin Bapak Ibu temukan lebih tinggi jalan daripada rumah warga. Kan kasihan warga kita. Kalau mau perlu ya di aspal. Tapi kalau memang keinginan masyarakat dan kesepakatan masyarakat keinginannya untuk dibetonisasi, ya silahkan. Cuma saya menghimbau sebaiknya pengaspalan saja ketimbang dibeton, karena tadi keturunan tanah kita tiap tahun itu 1 sampai 12 cm. Kalau anggaplah 12 cm ya, 12 cm tiap tahun, berarti udah 3 tahun ke depan udah 36 cm, udah 60 cm sama peninggian jalannya kalau betonisasi. Gimana rumah warga nggak kelelep sama jalan. Jadi saran saya sebaiknya dipikirkan kembali untuk tidak dilaksanakan betonisasi tapi pengaspalan saja. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, saya ingatkan juga, udaranya memang lagi kurang bagus dan kurang sehat. Walaupun kita dalam masa transisi menuju endemi, kita diharapkan untuk warga masyarakat tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi di Duri Selatan sendiri, alhamdulillah
jumlah yang terpapar COVID itu nol. Saya sampaikan bahwa nol. Jadi ya kita tetap harus jaga kesehatan. Syahiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.